Dan ini saya mau memberitahukan kepada semua, terutama operator. 4 tahun ini saya sudah kasih enak sama kalian. Tapi tanggung jawab itu tidak ada. Kepala kampung pun demikian. Ini saya akan pastikan, ini saya kasih 3 bulan, 6 bulan. Tidak bertanggung jawab, saya akan copot. Kepala kampung, kepala distrik, kepala OPD semua. Suasana penuh sukacita dan semangat kebersamaan membanjiri Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Senin 3 Maret 2025. Ribuan masyarakat tumpah ruah ke jalan-jalan untuk menyambut kedatangan Bupati Speian Bidana dan Wakil Bupati Arnold Nam yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025. Kedatangan pasangan pemimpin Pegunungan Bintang periode 2025 sampai 2030 disambut dengan meriah oleh para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, TNI Polri, serta seluruh lapisan masyarakat. Tarian adat dan budaya Pegunungan Bintang, serta nyanyian penuh sukacita, turut memeriahkan penyambutan, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pemimpin baru mereka. Bupati Spei dan Wakil Bupati Arnold tiba di Bandara Oksibil pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Mereka kemudian diarak menuju halaman kantor Bupati Pegunungan Bintang, tempat acara syukuran telah disiapkan. Dalam pidato sambutannya, Bupati Speian Bidana mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Pegunungan Bintang kepadanya dan Arnold Nam. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih keras melanjutkan program pembangunan sebelumnya demi kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Pegunungan Bintang. Untuk itu, Spei berharap adanya kerjasama, kolaborasi dan dukungan dalam bersinergi menciptakan Kabupaten Pegunungan Bintang yang sejahtera. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana cara menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menghadapi globalisasi di era modern. Ia menjelaskan, pemerintah hadir untuk memfasilitasi setiap individu harus dapat bersaing untuk dapat memajukan daerah. Terkait efisiensi anggaran, Bupati Spei mengatakan selama ini Pegunungan Bintang hanya bergantung pada APBN, sehingga dampak pada efisiensi anggaran pun sangat terasa untuk keberlangsungan pembangunan di Pegunungan Bintang. Spei berharap agar seluruh masyarakat dapat bersama menciptakan keamanan agar para investor dapat masuk guna adanya penambahan pendapatan daerah dan pembangunan mandiri pun tercipta. Speian Bidana menegaskan akan mengevaluasi semua aparatur sipil yang ada di Pegunungan Bintang dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, demi mempersiapkan SDM yang unggul di Pegunungan Bintang, Spei juga berpesan pada seluruh anak muda dan masyarakat yang ingin menempuh pendidikan kuliah agar bisa masuk ke Universitas Okmin. Tantangan kita hari ini itu bukan tantangannya dengan kita antara Pegunungan Bintang dengan Bopen atau dengan Geron, atau dengan Jaukimo, atau dengan Wamena, atau Papua dengan Jawa, Jawa dengan Sumatera, tapi tantangan kita adalah globalisasi yang membuat setiap individu, setiap negara, setiap bangsa bersaing untuk dia bisa survive. Ya, jadi kita harus bersatu. Salah satu contoh yang nyata adalah ada geopolitik dunia yang mempengaruhi sistem penerimaan keuangan negara dan kebijakan. Kita selama ini tergantung dari APBN, terutama itu daerah-daerah yang ada di Papua secara umum. Hari ini kita tidak bisa bangun jalan dan jembatan untuk tahun ini. Bangun infrastruktur listrik karena apa? Efisiensi dari negara untuk kepentingan yang lebih besar. Sehingga tekad kita ke depan harus bersatu untuk kita menciptakan uang sendiri. PAD
yang dari kecil-kecil kita sudah harus menghasilkan uang. Itu yang mulai dari kecil. Tapi yang lebih besar kita menciptakan kondisi ini aman supaya ada investor yang masuk investasi di kita punya kekayaan yang ada. Jadi ini harus kita sepakati itu. Kalau tidak, pembangunan kita tidak bisa bangun. Uang ini tidak ada sedikit. Semua kita mau harus begini begitu, tapi kembali ke uang. Untuk itu, saya mohon dengan momentum ini kita bersatu. Mari kita satukan kekuatan kita, ciptaan keamanan, dan kita menerima investasi masuk. Kita harus ambil satu bagian supaya daerah ini bisa kita hidupkan sendiri. Sekali lagi, ini pertemuan awal. Kita ini nanti ada pertemuan berikut, kita seluruh tokoh dulu bicara dari hati ke hati. Untuk kita harus satukan. Tantangan kita adalah selama ini dana desa yang diturunkan, kepala distrik, kepala kampung, toko, intelektual yang jalan di mana-mana bicara tidak, harus kita kembali ke dusun masing-masing untuk pastikan bahwa anak kita itu tetap mendapatkan pendidikan. Pastikan bahwa pelayanan kesehatan jalan. Jadi kita akan pastikan. Dan ini saya mau beritahukan kepada semua, terutama pengatur. 4 tahun ini saya sudah kasih enak sama kalian. Tapi tanggung jawab itu tidak ada. Kepala kampung pun demikian. Ini saya akan pastikan. Ini saya kasih 3 bulan, 6 bulan. Tidak bertanggung jawab, saya akan copot. Kepala kampung, kepala distrik, kepala OPD semua. Jadi pastikan semua ada di lapangan dan kita pastikan supaya sekolah jalan. Dari kepala kampung, kepala distrik, kepala sekolah, kepala puskesmas, perawat, semua pastikan di distrik itu harus ada kehidupan. Jadi saya akan kasih 3 bulan, 6 bulan. 4 tahun ini saya sudah lihat kalian itu bertanggung jawab tidak ada. Semua yang mengaku diri tokoh, yang mengaku ini semua harus berperan untuk pastikan bahwa kita sekolah jalan, kesehatan jalan, ekonomi jalan. Nanti tugas bupati cari jalan dan wakil dan DPR untuk buka jalan. Itu nanti kita yang lobby. Tapi rakyat harus turun untuk bekerja, menyiapkan anak untuk harus sekolah. Untuk itu sekarang dikencot seperti itu. Peran masyarakat untuk pastikan bahwa anak-anak ini harus bersekolah. Untuk menggantikan kami-kami. Jadi ini yang penting, dan dari semua yang kita akan jalan ini itu keamanan. Keamanan saya harapkan semua pastikan bahwa aman terkendali. Supaya program pembangunan itu akan masuk. Dan kita juga siap untuk mendorong pertumbuhan di daerah ini melalui Universitas Hokmin yang kita hadirkan. Ini kita sudah dapat satu langkah maju dari kabupaten-kabupaten di tanah Papua. Tetapi orang tua juga harus pastikan bahwa biaya ini sedang disiapkan, karena pemerintah itu sifatnya membantu. Kita punya visi tetap di pendidikan. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Infrastruktur itu menjadi tugas provinsi, pusat, dan kita. Sesuai dengan kemampuan uang yang ada untuk kita ini. Acara penyambutan ini juga dihadiri oleh mantan Wakil Bupati Kris Bakweng Urop Mabin dan Tons Nabial yang merupakan rival politik Bupati Spey pada Pilkada 2024. Keduanya menyatakan komitmen untuk mendukung dan mengawal visi misi Bupati Spey Yan Bidana. Kehadiran dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan semangat persatuan dan harapan besar terhadap kepemimpinan Bupati Spey Yan Bidana dan Wakil Bupati Arnold Nam dalam membawa Pegunungan Bintang menuju masa depan yang lebih baik. Dari Oksibil, Batas Papua mewartakan. Mari sekali lagi kita beri aplaus meriah untuk kedua pemimpin kita.